Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Midarsi dengan NPM A1J022015 kelas 2A Prodi PNF dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, di sini aku akan menjelaskan tentang bab 9 yaitu manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu adalah konsep dasar manajemen kurikulum. Pengertian kurikulum menurut para ahli. Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 2. Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan tercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Masuk ke pokok pembahasan yang kedua yaitu ruang lingkup manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Yang kedua, manajemen mutu berbasis sekolah yaitu MBS. MBS merupakan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama prinsip kurikulum yaitu terdiri dari 5 hal. Yang pertama prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, efektivitas, dan efisiensi. Yang kedua, fungsi manajemen kurikulum. Menurut Guzman, fungsi manajemen kurikulum adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Keempat, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya yaitu pokok bahasan keempat yaitu komponen kurikulum. Menurut Sanjaya tahun 2009, komponen-komponen yang membentuk sebuah kurikulum adalah yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh pendidik, kedua, isi kurikulum, ketiga, metode atau strategi pembelajaran, dan keempat yaitu evaluasi penilaian pembelajaran. Kalian bisa lihat lagi ya PPT-nya untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan komponen kurikulum. Berikutnya yaitu pembahasan tentang perencanaan kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum menurut Guzman adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Yang kedua, perumusan tujuan kurikulum. Terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sumber empiris, kedua sumber filosofis, ketiga sumber bahan pembelajaran. Selanjutnya yaitu yang ketiga, landasan perencanaan kurikulum. Landasan di dalam perencanaan kurikulum adalah yang pertama kekuatan sosial, perlakuan pengetahuan, dan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Selanjutnya yaitu model implementasi kurikulum. Yang pertama ada the Concurrence Based Adoption Model atau CBAM. Yang kedua model Ledwood. Yang ketiga model Torrey. Kalian bisa lihat ya apa pengertian dari ketiga model tersebut. Selanjutnya ada pengembangan isi kurikulum. Di sana terdapat tabel tentang pengembangan isi kurikulum, yaitu dibagi menjadi 2, ada scope dan sequence. Kalian bisa
dihentikan dulu terlebih dahulu ya videonya. Lanjut ke pokok pembahasan yang terakhir, yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa, dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Yang dievaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Yang kedua proses perencanaan dan pengembangan. Ketiga, proses implementasi atau pelaksanaan. Dan keempat, proses evaluasi kurikulum. Baiklah, itu dia penjelasan dari aku tentang bab 9. Sampai nanti di video pembelajaran selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.